kami akan melakukan wawancara mengenai perbekalan dan pelayanan farmasi di salah satu puskesmas di Denpasar, yaitu Puskesmas 1 Denpasar Timur. Di mana kelompok kami di sini akan mewawancarai apoteker Nimade Dani Febrian Iswanti. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewa Dewi bersama rekan saya Kak Dede Damayanti. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Ibu mengenai pelayanan dari Puskesmas dan Tim 1 ini. Untuk memulai tadinya, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu mengenai detail lokasi dari Puskesmas dan Tim 1. Kita di Puskesmas 1 DP masuk wilayah Denpasar Timur. Lokasinya tepatnya di Jalan Pucuk. Kemudian mengenai struktur organisasi Bu, apakah ada? Ada, nanti bisa saya jelaskan di lantai 3 ya. Jumlah apoteker dan TKK dari Puskesmas dari 1 ini ada berapa ya? Ini jumlah apoteker di sini ada 1. Kalau untuk TKK yang PNS ada 2. Mengenai pustu, apakah dan Tim 1 punya pustu? Kita punya 2 pustu, yang satu di wilayah Sumatera Teluk, satunya Danginpur. Dan pelayanan apa saja yang biasa diberikan Puskesmas untuk masyarakat? Dari dulu sih imunisasi, pelayanan pengobatan umum biasa bisa kita, batuk pilek, ispa bisa juga. Tapi karena tahun ini kita udah mulai banyak ada vaksin imunisasi dasar masuk, jadi kita pindahkan juga sebagian di puskesmas. Baik Ibu, terkait dengan perencanaan obat, biasanya metode apa saja yang paling sering digunakan dalam merencanakan kebutuhan obat di Puskesmas ini? Metode perencanaan bisa digunakan yaitu metode konvensi. Jadi dari rata-rata pemakaian obat tiap bulannya kita akumulatif selama 1 tahun, baru kita bagi 12, di situ kita bisa dapat jumlah obat, penggunaan obat dan pengampuran obat sekian bulan. Dalam perencanaan tersebut, apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan? Yang perlu disiapkan itu biasanya LPLPU. LPLPU itu mencakup 4 ruang, yaitu LPLPU ruang layanan farmasi, LPLPU ruang rawat inap, LPLPU puskesmas Sumatera Teluk, dan LPLPU dalam. Jadi itu kita gabung, kita rata-rata dan kita cari jumlah kebutuhan obat selama 1 bulan. Dalam membantu penyediaan obat sirup tersebut dari Puskesmas dan Tim 1 sendiri, apakah hanya dilakukan melalui permintaan kepada dinas kesehatan saja atau lain? Tidak, kita juga ada perencanaan dan pengadaan sendiri dari CKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi sumber kita ada 2, dari Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sama dari dinas atau APBD. Tapi keduanya obatnya dari mana? Iya, obat dari sana, alkes dari sana, DMHP dari sana, logistik juga dari sana. Yang perlu dipersiapkan apa saja? Ini surat permintaan ke dinas kesehatan. Kalau sudah di ACC baru kita bisa angkat ke gudang farmasi atau UPT biasa disebut. Kalau ke JKN biasanya kita pakai sistem e-katalog. Kemudian dalam menentukan waktu permintaan obat itu biasanya bagaimana? Biasanya kita atur sih, kalau untuk dinas tuh biasanya dibagi jadi setahun bisa 3 kali atau 4 kali. Karena pertama gudang kita juga nggak mencukupi untuk menampung segitu banyak obat. Terus yang kedua tenaga juga kita nggak ada kalau untuk mengambil obat segitu banyak. Biasanya sih mereka dropping sih, tenaga yang kita juga nggak sanggup untuk menerima obat segitu. Karena tidak ada hambatan. Kalau gagal pengadaan, contohnya tahun ini dinas gagal pengadaan metformin. Kebetulan di JKN anggaran hanya 15.000 tablet. Pasien di sini lansia kebutuhannya bisa sampai 10 sampai 12.000 kebutuhan pasien lansia. Jadi kita kekosongan metformin. Dari dinas kesehatan tidak kan diterima di sini. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengawasan? Kalau KTUD
biasanya harus apotekernya, tapi kalau obat bebas atau obat-obat biasa atau vaksin biasanya langsung ke TTKJ gudang. Mungkin bisa jelaskan apa yang perlu diperhatikan pada saat penerimaan? Kalau penerimaan jumlahnya harus disesuaikan dulu dengan surat bukti barang keluarnya itu. Kalau sudah sesuai, baru kita bisa cek batch dan ID-nya, lalu baru kita bisa tata sesuai dengan pengelompokan obat tersebut. Manakah cara penyimpanan dan pelabelan obat pada puskesmas ini untuk menjamin keamanan pada obat? Kalau untuk penyimpanannya biasanya kita berdasarkan penyediaan, terus alfabetis berdasarkan golongan obat. Terus kalau untuk pelabelan kita ada untuk pelabelan massa dan hasil obat yang tidak bisa dikelola asal jadi ada pengelolaan khusus. Biasanya di laboratorium. Distribusian obat pada pasien perawatan ini. Kalau untuk obat, mereka biasanya langsung menuliskan resep ke apotek. Tapi kalau untuk distribusi atas BMHP dan obat-obat yang high alert itu biasanya dari TTK gudang memberikan langsung ke rawat inap melalui form LPLPU rawat inap itu. Mereka membuat laporan pemakaian dan permintaan obat ke TTK gudang. Hal apa saja yang harus diperhatikan atau dipersiapkan seorang farmasi sebelum melakukan ronde atau visit kepada pasien? Biasanya sih pakai ini sih, swab tuh kayak kita lihat dari subjektif pasien itu apa, objektifnya contoh kayak tekanan darah berapa, terus asesmennya obat yang diberikan dari dokter. Lalu untuk lainnya biasanya apakah pasien itu ada alergi atau tidak. Kalau tidak ada alergi kita bisa lanjutkan sesuai dengan obat yang diberikan dokter, tapi kalau ada alergi kita tidak bisa lanjutkan, kita bisa konsultan lebih lanjut. Bagaimana cara puskesmas ini melakukan pengendalian jika ada obat yang kadaluarsa atau kemasannya rusak? Biasanya kita ada tanda khusus sih, tanda untuk obat yang ED nanti bisa dilihat di apotek. Obat yang mendekati ED itu kita akan catat di papan whiteboard sama kita kasih labeling. Terus untuk obat-obat yang rusak biasanya kita sendirikan, kita pisahkan di ruang transfer ada di sebelah gudang. Terus sama untuk pengendaliannya bisa kita pakai kartu stok. Di kartu stok itu tercatat batch-nya kapan, expirednya kapan. Mengenai pelaksanaan program sistem pencatatan dan pelaporan pada puskesmas ini seperti gimana? Biasanya kita pencatatannya di kartu stok. Nanti dari kartu stok itu kita bisa total secara keseluruhan hari ini berapa pemakaian obat dalam satu hari, baru kita masukkan ke rekapan harian dan baru bisa kita buatkan LPLPU. Dan dari LPLPU itu kita bisa laporkan ke bulannya. Pernah atau tidak terjadi kesalahan pada kartu stok seperti obat yang harusnya masih tiba-tiba hilang? Bagaimana solusi dalam hal itu? Sering kita harus lagi melakukan stok opnam solusinya. Setiap kali biasanya sih dulu sebulan sekali, tapi sekarang karena udah mulai elektronik jadi tiap 2 hari sekali kita info menyesuaikan antara fisik dengan kartu. Bagaimana pemantauan dan evaluasi obat yang dilakukan pada puskesmas dan TTK ini? Biasanya pemantauannya kita lakukan dengan menggunakan laporan yang biasa kita laporkan tiap bulan. Jadi kalau andai ada kan pelaporan pola peresepan obat rasional, jadi kita lihat kalau kan situ ada batas tuh berapa prosentase maksimal yang diberi antibiotik yang diberikan kepada pasien. Kalau anda sudah melebihi batas, kita bisa pantau apakah dokternya yang terlalu banyak meresepkan antibiotik atau mungkin itu peresepan antibiotik itu memang ada indikasi khusus untuk pasien. Hal apa saja yang harus disampaikan seorang apoteker saat melakukan konseling kepada pasien? Yang pertama riwayat pengobatan sebelumnya, yang kedua alergi obat, dan yang ketiga terapi non farmakologi, yang keempat penggunaan obat yang dikasih pada saat yang diberikan kepada pasien saat itu, serta efek samping dan cara penyimpanan obat tersebut. Misal terdapat laporan efek samping dan alergi terhadap obat dari pasien,
apoteker sendiri melakukan pelaporan kemana? Ke Mesopom atau di BB-POM biasanya. Ada formnya, ada form kuning, biasanya kita laporkan kalau kita memang ada efek samping yang terjadi di sini. Yang terakhir, biasanya pelayanan apa saja yang diberikan oleh puskesmas untuk masyarakat? Pelayanan yang biasa diberikan kepada masyarakat dari mulai promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi mulai dari promotif itu biasanya Pemkes melakukan, preventif itu juga Pemkes. Kalau udah mulai kuratif dan rehabilitatif itu biasanya langsung ke UKP. Di sini kan ada dua, ada UKM dan UKP. Kalau itu biasanya dia tuh untuk bagian kayak promosi kesehatan. Jadi dia tuh fungsinya itu untuk promotif dan preventif. Jadi mereka tuh membangun kayak contoh nih, tahun ini kita lagi ada COVID nih, lagi kasusnya COVID lagi merebak. Jadi kita tuh promotif ke seluruh desa ya. Nanti kalau memang ada mereka yang kena COVID, mereka datang ke puskesmas baru kita obati. Nah di situ tugasnya UKP, unit rawat jalan. Biasanya itu kita kasih obat, terus kita kunjungan ke pasiennya, kita obati sampai dia sembuh. Baik Ibu, sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada kesalahan dalam penyampaian pertanyaan, mohon izin. Ini yang pink ini obat-obat yang idenya di 2022 labelnya. Kalau ini yang agak jauh dia biasanya ini karena habis labelnya. Tuh yang dekat ini. Ini amlodipin 5 sama amlodipin 10. Maaf ya, ini obat JKN satu deret ini. Ini satu deret biasanya obat JKN. Ini obat dari dinas. Ini obat dari dinas. Terus biasanya kalau obat-obat rusak dan expired kita pikirkan ke sini. Ini obat-obat